Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Novia Sri Handayani, tingkat 2B, NIM E2115401008 dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjahitan luka perinem dan bahannya. Selamat menyaksikan. Perlukaan jalan lahir. Persalinan seringkali menyebabkan perlukaan jalan lahir. Luka yang terjadi biasanya ringan, tetapi seringkali juga terjadi luka yang luas dan berbahaya. Untuk itu, setelah persalinan harus dilakukan pemeriksaan pulpa dan perinem. A. Luka pada pulpa akibat persalinan terutama pada primivara. B. Robekan perinem. Robekan perinem terjadi pada semua persalinan pertama, dan adanya robekan perinem ini dibagi menjadi robekan perinem derajat 1, robekan perinem derajat 2, 3, dan 4. C. Perlukaan pagina. Perlukaan pagina yang tidak berhubungan dengan luka perinem jarang sekali terjadi. Kadang-kadang robekan bagian atas sering terjadi sebagai akibat menjalarnya robekan serviks. D. Robekan serviks. Persalinan selalu mengakibatkan robekan serviks, sehingga serviks seorang multivara berbeda dengan yang belum pernah melahirkan perpagina. Apabila terjadi pendarahan yang tidak berhenti, walaupun plasenta sudah lahir lengkap dan uterus berkontraksi baik, perlu dipikirkan adanya perlukaan robekan jalan lahir, khususnya robekan serviks uteri. E. Ruptur uteri. Ruptur uteri atau robekan uterus merupakan peristiwa yang sangat berbahaya yang umumnya terjadi pada persalinan. Kadang-kadang juga pada kehamilan tua. Menjahit laserasi perinem atau episiotomi. Tujuan menjahit laserasi atau episiotomi adalah untuk menyatukan kembali jaringan tubuh atau mendekatkan dan mencegah kehilangan darah yang tidak perlu atau memastikan hemostasis. Alat yang dibutuhkan ada retraktor, spekulum 3, forceps gigi 2, forceps alis 4, needle holder 1, forceps arteri 6, gunting Mitzenbaum 1, gunting benang atau pemotong jahitan 1, forceps pemegang kasa 1, bahannya sarung tangan steril, kasa steril, povidone iodin, lidocaine 0,5-1%, robekan perinem derajat 1 dan 2, benang, jarum. Penjahitan laserasi perinem meliputi A. Teknik interrupted, teknik 1-1. Teknik penjahitan ini dapat dilakukan pada semua luka, dan apabila tidak ada teknik penjahitan lain yang memungkinkan untuk diterapkan, terbanyak digunakan karena sederhana dan mudah. Tiap jahitan disimpul sendiri, dapat dilakukan pada kulit atau bagian tubuh lain, dan cocok untuk daerah yang banyak bergerak karena tiap jahitan saling menunjang satu dengan lain. Digunakan juga untuk jahitan situasi. Cara jahitan terputus dibuat dengan jarak kira-kira 1 cm antar jahitan. Keuntungan jahitan ini adalah bila benang putus hanya satu tempat yang terbuka, dan bila terjadi infeksi luka, cukup dibuka jahitan di tempat yang terinfeksi. Akan tetapi, lebih lama untuk mengerjakannya. Teknik jahitan terputus sederhana dilakukan sebagai berikut. 1. Jarum ditusukkan jauh dari kulit sisi luka, melintasi luka dan kulit sisi lainnya, kemudian keluar pada kulit tepi yang jauh, sisi yang kedua. Kedua, jarum kemudian ditusukkan kembali pada tepi kulit sisi kedua secara tipis, menyeberangi luka dan dikeluarkan kembali pada tepi dekat kulit sisi yang pertama. Ketiga, dibuat simpul dan benang diikat. B. Teknik continuous atau teknik jelujur. Jahitan jelujur menempatkan simpul hanya pada ujung-ujung jahitan, jadi hanya 2 simpul. Bila salah satu simpul terbuka, maka jahitan akan terbuka seluruhnya. Jahitan ini sangat sederhana, sama dengan kita menjelujur baju. Biasanya menghasilkan hasil kosmetik yang baik. Tidak disarankan penggunaannya pada jaringan ikat yang longgar, dan sebaiknya tidak dipakai untuk menjahit kulit. Teknik jahitan jelujur dilakukan sebagai berikut.
1. Diawali dengan menempatkan simpul 1 cm di atas puncak luka yang terikat tetapi tidak dipotong. Kedua, serangkaian jahitan sederhana ditempatkan berturut-turut tanpa mengikat atau memotong bahan jahitan setelah melalui satu simpul. Ketiga, spasi jahitan dan ketegangan harus merata sepanjang garis jahitan. Keempat, setelah selesai pada ujung luka, maka dilakukan pengikatan pada simpul terakhir pada akhir garis jahitan. Kelima, simpul diikat di antara ujung ekor dari benang yang keluar dari luka atau penempatan jahitan terakhir. Teknik subkutikuler. Jahitan subkutis dilakukan untuk luka pada daerah yang memerlukan kosmetik. Untuk menyatukan jaringan dermis atau kulit, teknik ini tidak dapat diterapkan untuk jaringan luka dengan tegangan besar. Pada teknik ini, benang ditempatkan bersembunyi di bawah jaringan dermis sehingga yang terlihat hanya bagian kedua ujung benang yang terletak di dekat kedua ujung luka. Hasil akhir pada teknik ini berupa satu garis saja. Teknik ini dilakukan sebagai berikut. A. Tusukan jarum pada kulit sekitar 1-2 cm dari ujung luka keluar di daerah dermis kulit salah satu dari tepi luka. B. Benang kemudian dilewatkan pada jaringan dermis kulit sisi yang lain secara bergantian terus-menerus sampai pada ujung luka yang lain untuk kemudian dikeluarkan pada kulit 1-2 cm dari ujung luka yang lain. C. Dengan demikian, maka benang berjalan menyusuri kulit pada kedua sisi secara paralel di sepanjang luka tersebut. Demikian dari presentasinya. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi saya termasuk penontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.